Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur barisan dan deret dan juga penentuan pola barisan bilangan. Pertama-tama kita harus mengenal tentang unsur-unsur barisan dan deret. Untuk mengenal unsur-unsur barisan dan deret, perhatikan contoh berikut. A. Suku. Suku adalah setiap bilangan yang menyusun barisan bilangan. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Bilangan pertama itu disebut suku pertama dan disimbolkan dengan U1. Sedangkan bilangan-bilangan berikutnya disimbolkan dengan U2, U3, U4, dan seterusnya. Pada barisan bilangan di atas, U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 6, dan U4-nya adalah 8, U5-nya adalah 10, dan seterusnya. Kemudian unsur yang kedua itu adalah beda, yang mana beda adalah selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Contohnya perhatikan barisan yang di bawah. Di sana ada 0, 3, 6, 9, dan 12. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari 0 ke 3 itu selisihnya adalah ditambah 3. Kemudian dari 3 ke 6 itu juga ditambah 3. 6 ke 9 juga ditambah 3. Begitu pula dengan 9 ke 12 juga ditambah 3. Nah, sehingga barisan bilangan di atas itu merupakan barisan bilangan dengan aturan ditambah 3. Yang kedua, suku pertama U1-nya itu pasti 0. Suku berikutnya U2-nya itu 3, U3-nya 6, U4-nya 9, dan U5-nya adalah 12. Selisih antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan atau deret yang nilainya selalu tetap itu disebut beda. Nah, jadi yang ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tadi itulah yang dikatakan sebagai beda. Nanti ini tergantung soalnya ya. Kalau seandainya selisihnya nanti bentuknya pengurangan, berarti bedanya mungkin akan membentuk negatif. Sekarang kita pergi ke contoh. Sana contohnya ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk mencari nilai bedanya, kita tinggal mengurangkan suku yang kedua dikurang suku yang pertama, atau bisa juga suku yang ketiga dikurang suku kedua. Jadi sukunya itu dikurangkan dengan suku sebelumnya. Di sana contohnya U2 dikurang U1. U2-nya kan di sana 4, U1-nya 2, sehingga 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian contoh selanjutnya lagi yaitu U3 dikurang U2. U3-nya di sana 6 dan U2-nya mohon maaf di sana Ibu salah ketik. Seharusnya di sana adalah 4. Sehingga 6 dikurang 4 itu hasilnya juga 2. Dan begitu pun selanjutnya. Sehingga pola bilangan yang tadi itu berbentuk seperti persegi atau n pangkat 2. Dengan n-nya adalah anggota bilangan asli. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rasio. Rasio adalah suku barisan yang ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Contohnya di situ ada barisan 1, 2, 4, 8, 16. Maka rasionya yaitu kita tinggal membagikan antara suku yang di depan dengan suku yang sebelumnya. Sana contohnya U2 dibagi U1. Sehingga U2-nya itu adalah 2, U1-nya ada 1. Jadi 2 dibagi 1 hasilnya menjadi 2. Contohnya juga yang lain, U3 dibagi U2. U3-nya di sana 4, U2-nya adalah 2. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya juga 2. Begitupun juga dengan U4 dibagi U3. U4-nya 8, U3-nya 4. Sehingga 8 bagi 4 juga 2. Nah, begitupun juga seterusnya. Yang kedua yaitu penentuan pola barisan bilangan. Suku ke n dari suatu bilangan
dinyatakan dengan UN. Dengan menentukan suku ke N dapat dilakukan dengan melihat pola aturan penentuan barisan. Yang pertama, yaitu barisan dengan aturan ditambah dan dikurangi bilangan yang sama. Contohnya, sana ada barisan 2, 4, 6, 8. Sekarang kita tinggal lihat itu apakah ditambah atau dikurang. 2 ke 4 itu sama lawan ditambah 2. Kemudian 4 ke 6 juga tambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2. Sehingga polanya menjadi selalu ditambah 2. Dan U1 itu adalah 2. Nah, 2 itu merupakan perkalian dari berapa? Yaitu 2 dikali 1. Kemudian untuk U2-nya itu adalah 4. Yaitu yang mana 4 itu adalah merupakan perkalian dari 2 dikali 2. Kemudian kalau U3 berarti karena di sana U3 adalah 6, maka dia bentuk perkalian dari 2 dikali 3. Kemudian yang 8 bentuk perkalian dari 2 dikali 4. Sehingga UN-nya itu karena di depannya semuanya angkanya 2, kemudian yang di belakang perkaliannya itu berubah-ubah tergantung dari sukunya. Apabila suku pertama berarti kali 1, suku kedua dikali 2, suku ketiga dikali 3, suku keempat dikali 4. Sehingga rumusnya di UN sama dengan 2 dikali N. Nah, jadi sukunya 2 dikali N itu adalah 2N. Maka UN-nya sama dengan 2N. Kemudian contoh yang kedua yaitu barisannya di sana ada 1, 5, 9, 13. Karena aturannya di sana adalah ditambah 4, tuh dari 1 ke 5 ditambah 4, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4. Maka rumus suku ke N-nya adalah memuat 4N. Karena selisihnya tadi adalah 4. Nah, sekarang U1-nya di sana bernilai 1. 4 dikali 1 itu kan masih 4. Agar hasilnya mencapai 1, maka 4-nya harus kita kurangkan dengan berapa? Harus dikurang 3. Makanya di sana 4 kali 1 dikurang 3 yang nilainya setara dengan 1. Begitu juga dengan U2. Di sana U2-nya adalah 5. Kalau seandainya 4 kita kalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 8. Sehingga agar memperoleh hasil 5, maka 8-nya juga harus kita kurangkan dengan 3. Nah, begitupun seterusnya. Makanya di sana rumusnya menjadi UN sama dengan 4 dikali N dikurang 3. N-nya itu tergantung sukunya. Karena bila suku pertama berarti 1, suku kedua 2, kalau suku ketiga berarti 3. Kemudian untuk yang kedua yaitu barisan dengan aturan dikalikan atau dibagi bilangan tetap. Contohnya, sana ada barisan 1, 2, 4, 8. Nah, untuk U pertama yaitu adalah 1. Karena di sini bentuknya kalian atau dibagi, maka kita mencari perkalian, yaitu 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, untuk satu yang di belakangnya itu kita harus mencari 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 1, yaitu adalah 2 pangkat 0. Nah, untuk U2-nya itu nilainya adalah 2. Maka dia perkalian dari berapa? 1 dikali 2. Nah, sekarang 2-nya itu harus pangkat berapa agar hasilnya 2? Yaitu adalah 2 pangkat 1. Kemudian kalau U3 itu adalah 4, berarti kan berbentuk dari perkalian 1 kali 4. Maka sana satunya dikalikan 4-nya diambil dari 2 pangkat berapa sekira hasilnya 4, yaitu adalah 2 pangkat 2. Begitupun dengan U4, nilainya adalah 8, yaitu bentuk perkalian dari 1 kali 8. Sekarang cari 8-nya. 8 adalah bentuk pangkatan 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2, 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, sehingga UN-nya di sana bisa kita lihat. Karena pangkatnya di sana, kalau U1 pangkatnya 0, U2 pangkatnya 1, U3 pangkatnya
2U4 pangkatnya 3. Kan artinya di sana suku dengan pangkatnya dikurang 1, sehingga UN-nya menjadi 1 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Atau boleh juga ditulis menjadi satunya kalikan 2, berarti 2 pangkat N dikurang 1. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.